Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada Bang Jainuddin di sini. Ini yang punya kayu manis. Assalamualaikum Bang Jain. Waalaikumsalam Pak Dun. Aman ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat beriman, kali ini kita akan menceritakan satu penyakit dari teman saya nih, Ji. Jadi gini, Pak Ustaz, kemarin tuh saya ketemu teman bercerita, dia mempunyai satu penyakit perih di ulu hati, gitu Pak. Itu katanya sejak muda perih aja gitu di ulu hatinya, seperti itu Pak Ustaz. Kadang-kadang dia perih terus kayak nek ya, kayak nek seperti itu. Tapi yang jadi masalah buat beliau itu teman saya perih di ulu hati. Nah, kira-kira itu kenapa Pak Ustaz? Apa ada hubungan dengan akhlak juga Pak Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang selama ini kan namanya penyakit, kalau orang-orang pintar bilang penyakit asam lambung itu ya asam lambung ya katanya ya, tapi kalau menurut saya itu bukan asam yang di lambung atau cairan asam yang di lambung yang terlalu over, yang enggak sih, insya Allah ya. Termasuk kayak mah gitu juga? Ya, mirip seperti mah. Kita sebagai seorang Islam belajar untuk memahami petunjuk Allah lewat kehidupan kita sehari-hari, ya kita harus mengacu kepada penyakit itu dengan musibah. Jadi musibah itu nggak cuma penyakit aja. Lidah kita kegigit, kemudian ada kerikil yang ngenain kepala kita, tubuh kita tersandung, itu tetap musibah. Cuma itu kan babnya yang kecil ya, dan musibah itu dan dijelaskan dalam Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, biasanya musibah itu seperti itu. Saya memberikan contoh, memberikan contoh. Umpamanya Tung nih naik mobil, kemudian serempetan dengan orang depan, yang kena itu kaca spion. Yang umpamanya kaca spion itu fungsinya apa sih? Melihat ke belakang. Melihat ke belakang. Nah, biasanya kalau Tung yang nyetir itu biasanya seringnya bukan di setirnya, sebenarnya itu hanya gambaran. Biasanya Tung itu kalau sehari-hari kalau disuruh lihat ke belakang, evaluasi, muhasabah, itu biasanya bisa aja banyak ditolaknya. Nah, itulah salah satu gambaran dari Allah Ta'ala. Itu sebenarnya gambaran, itu petunjuk dari Allah Ta'ala sebenarnya. Nah, termasuk adalah kalau orang lain mau seperti itu nggak percaya, nggak apa-apa, nggak ada masalah kok. Ini hanya petunjuk dari Allah Ta'ala. Allah itu akan memberikan petunjuk. Kamu nggak itu bukan petunjuk, nggak masalah. Padahal apa yang kamu baca dalam sholat, surat Al-Fatihah itu sendiri bacaan dalam sholat, itu kan mohon diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Petunjuk oleh Allah Ta'ala itu banyak sekali, sangat banyak sekali. Tinggal memahaminya. Tinggal memahami aja dia. Kalau dia nggak percaya, berarti memang dia nggak paham dia tentang hidupnya, itu nggak paham. Jadi begitulah kita hidup, karena petunjuk Allah akan diberikan. Allah nggak akan memberikan omongan kepada kita, itu nggak mungkin. Tapi petunjuknya ya dari itu tadi, dari dalam Quran, bahwa kita ketahui bahwa musibah itu dari buah tangan kita, itu kan petunjuk. Kemudian kita ngelakuin apa, mendapatkan apa, kan seperti itu petunjuk. Kalau kita itu mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, petunjuknya apa? Nikmat ini dari Allah ya, jangan diaku-aku. Kan itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Jadi jangan diaku-aku, nikmat itu dari saya. Itu petunjuknya agar kita takwa. Takwanya gimana? Nikmat ini yang aku terima semua dari Allah Ta'ala. Lah kan kamu itu rajin doa, rajin sholat, rajin, pasti itu dari kesalahan kamu. Enggak. Sholatku, berdoa, berzikir kepada Allah Ta'ala itu adalah kewajiban dan sunnah yang aku kerjakan.
Kalau aku diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, itu dari Allah, bukan dari apa yang aku kerjakan. Nah, itu takwa namanya. Kalau umpamanya anakku pintar, karena dulu aku pada waktu aku sebelum hamil itu aku mempelajari ini itu. Dan anak lain, nah inilah anakku pintar. Nah, itulah mengaku-ngaku bahwa dia sebagai Tuhan karena bisa menciptakan anak yang pintar. Kadang-kadang anak ganteng karena baca-baca gitu. Iya, juga, nggak ada hubungannya. Iya, dah. Jadi kalau coba orang-orang yang bapaknya begini punya, suruh aja baca-baca anaknya ganteng, nggak kan gitu ya. Iya, benar. Kalau ganteng lingkungan ya normal anaknya kan gitu. Identik ya. Iya, nah sakit di ulu hati, perih atau panas atau mual itu insya Allah, apalagi dari sejak muda ya. Ini yang paling gampang saya beritahukan adalah seringnya kaku di dalam diberikan masukan atau nasihat. Jadi umpamanya kamu remaja hitung atau haji remaja nih, umpamanya kalau aku nih orang tuamu ngasih tahu kamu itu kaku, kamu punya prinsip sendiri, ya itu mual perih biasa. Tapi kalau kamu lawan, jadi kamu lawan walaupun nggak ngomong nih, atau ngomong atau tidak ngomong, tapi melawan nih kalau diberi masukan sama orang tua ngelawan, nah, itu perih, sakit, panas dan sebagainya. Karena apa? Bisa aja kamu pada waktu remaja itu memang belum paham tentang masalah akidah. Jadi pokoknya yang penting mau saja begini kan gitu ya. Jadi mau saya beginilah, itu yang menjadikan masalah di kemudian hari. Egois seperti itu ya Pak Ustadz? Bukan egois, merasa pintar kan bisa. Jadi merasa pintar atau beda prinsip. Kan prinsip saya nggak seperti itu kan gitu. Cuma kalau di depan orang tua bisa aja diem atau melawan. Kan ada orang yang melawan orang tuanya kan ada banyak kasus istilahnya. Nah, insya Allah itu perih di dalam ulu hati atau di lambung, walau alam ya, di sini lambung atau ulu hati kan kita nggak tahu, tapi intinya daerah-daerah ulu hati itu adalah kekakuan di dalam meyakini sesuatu tetapi yang salah. Tapi kalau itu seperti tertusuk panas, nah berarti ada faktor luar yang masuk. Dari faktor luar itu apa? Umpamanya kamu dikasih tahu orang tuamu nih tuh, dikasih tahu kamu ngeyelin terus. Nah, padahal orang tuamu itu tahu tidak tahu, orang tuamu itu punya ilmu. Kalau kamu ngeyel, jengkel, habis dina itu pergi, kan jengkel itu. Nah, ilmu orang tuamu itu menyerang kamu. Dan titiknya diarahkan oleh Allah Ta'ala, jelas diarahkan biasanya di ulu hati, karena kamu keras. Ilmunya nggak tahu kalau ini anaknya gitu, nggak tahu ya Pak? Nggak tahu. Iya, nggak tahu. Ya sekali kalau gitu. Iyalah ya kan. Karena taunya ilmu itu hanya saya miliknya itu, cuma itu. Orang lain musuh. Nggak kenal. Nggak kenal istilahnya. Jadi salah satu yang menyebabkan ulu hati perih, panas itu. Bisa serangan ilmu. Bisa serangan ilmu, karena saya banyak sekali kasus yang saya tangani seperti itu. Jadi kasus mamanya seorang anak yang sudah sekitar 15 tahun itu sakit di ulu hati, sakit di perut, nggak bisa sembuh 15 tahun. Kemudian sejak kapan? Sejak SMP gitu. Oke, ketemu nih, kan SMP nih. Berarti dia belum akil balik gitu Pak. Ya, setelah akil balik lah itu ya. Dia belum mengenal cuaca di luar lah. Cuacanya kan di dalam rumah ya. Nah, saya coba tanya, oh ya ini 15 tahunan, ini persoalan pasti dengan orang rumah. Biasanya jangan siapa ya, orang tua, kalau nggak bapak ibunya. Saya tanya, Mas, apakah Mas di antara bapak ibu ada yang menurut Mas jengkelin dan Mas sering nggak setuju dengan omongan beliau? Bapak atau ibu jawab, bapak saya Ustaz. Kalau ibu enggak, kalau ibu dengan bapak saya. Oke, yang mana? Nah, ceritalah dia. Bapak saya kan begini. Bapak saya itu keras, kaku, jadi sering berbenturan dengan saya. Saya juga punya ini dulu ya Ustaz ya. Oke. Kemudian ini bapak yang antar, iya.
Oke, saya lihat bapaknya sudah nggak terlalu emosional ya, kelihatan kan sudah, karena anaknya sudah umur, bapaknya kali sudah banyak mulai belajar agama sehingga tahu, sehingga beliau juga tidak ini. Kali pada waktu didik anaknya keras ya bisa aja kan, semuanya kan bisa aja. Nah, pada saat bapak punya ilmu, saya juga ngomong jangan bilang nggak punya ilmu, karena rata-rata kalau ditanya punya ilmu bilang nggak, udahlah berpikir normal, punya apa enggak, ya gitu aja. Kalau nggak punya, bapak berilmu, ada nggak orang tua sebelum bapak itu punya ilmu? Nah, baru dia jawab. Orang tua saya memang berilmu, Ustaz, dan kakek-kakek buyut saya berilmu. Nah, berarti insya Allah bapak punya dari buyut dan kakek-kakek. Begitu ya, ya oke. Oke, ini jelas ilmu, makanya nggak bisa diselesaikan dengan cara medis kan gitu. Oke, bapak, saya bilang, bapak ilmunya bisa diambil nggak ngerti, kan nggak ngerti, nggak merasa, iya, kan gitu. Akhirnya saya kasih tahu, udah mohon pada Allah Taala, ilmu yang menyerang anak bapak ini dimohonkan ampunan kemarahannya. Kan ilmu bapak kan ya marah itu namanya. Dimohonkan kemarahan ilmu bapak dan dicabut dari ulu hati dan perutnya anak bapak. Ngerti Ustaz, dan dia doa. Selesai doa saya tanya anaknya, gimana sekarang ulu hati sama perutnya? Panasnya hilang, sekarang adem Ustaz. Nah, cuma masih ada tinggal sedikit ganjel di ulu hati sama di perut sebelah kiri, ganjel aja. Oke. Mas, bagaimanapun juga orang tua jangan dilawan. Kalaupun orang tua marah, ya udah didengar aja biasa, bertasbih, jangan dilawan. Jangan merasa Mas itu punya prinsip yang beda, kemudian punya keinginan yang beda, sehingga omongan orang tua tetap dilawan. Gak boleh ya, kalau orang tua salah biarin dulu, tunggu dulu agar orang tua itu paham kesalahannya. Jangan orang tua salah langsung Mas itu juga nyolot, nyalain orang tua, juga tidak boleh seperti itu. Paham, sekarang Mas minta maaf kalau Mas sejak dulu, sejak kecilnya sering beda argumen, sering beda prinsip, merasa benar, merasa ini, dan seringnya juga tidak hormat kepada ayahnya. Minta maaf. Nah, minta maaflah dia pada ayah. Setelah minta maaf saya tanya, yang ganjel gimana? Alhamdulillah hilang Ustaz, selesai. Penyakit yang 15 tahun itu selesai pada waktu dia minta maaf pada orang tua, dan orang tuanya harus ngambil ilmunya seperti itu. Nah, penyakit ulu hati yang perih dan panas dan sebagainya, ya seperti itu kurang lebihnya. Nah, Pak Ustadz, itu yang membedakan antara sakit karena dia kaku dan marah serta ada ilmu yang menyerang ke dia, apa Pak Ustadz? Sebenarnya menurut saya ringan. Yeah. Secara harfiah sunatullah, asam pada lambung itu tidak akan menjadikan rusaknya. Ya, itu sunatullah aja. Jadi sudah diatur oleh Allah Ta'ala sedemikian rupa. Kecuali memang dia mutah terus menerus. Nah, ini memang belum tentu itu juga asam lambungnya yang tinggi, juga belum tentu. Kalau orang yang mutah aja terus, sama ini munak-munak itu, orang itu insya Allah biasanya kalau diberi nasihat relatif menolak, menolak dia. Mau bicara rata-rata menolak lewat omongan, menolak dia, ngomong nolaknya. Nah itu siapapun orangnya yang sakit mutah seperti itu, insya Allah kaku hati dan menolak. Jadi kalau ingin sembuh beneran, kembali ke jalan Allah Ta'ala, belajar. Kalau diberi masukan siapapun, entah suami diberi masukan istri, istri diberi masukan suami, anak diberi masukan orang tua, dengarkan yang baik. Karena itu adalah ada nasihat-nasihat baik dari orang tua. Jadi tidak semua orang tua salah, enggak. Kalaupun ada salah, maafkan. Ini namanya orang tua, maafkan. Kalau memang sedih karena dimarahin, bertasbihlah di antara tangisan, bertasbih seperti itu. Insya Allah nanti aman. Nah, bagi yang sudah sakit tinggal seperti itu aja. Tapi kalau itu sudah masih ada ganjel, sudah mulai hilang masih ada ganjel. Nah, biasanya umurnya berapa? Umurnya sudah 50.
berarti sudah masuk sihir. Oh, sihir juga bisa menyebabkan. Iya bisa, karena orangnya kaku kayak mamanya kamu orangnya kaku gitu. Ya kalau ada sihir kena ya kamu sebenarnya kena. Sihir itu dikirim maksudnya? Hah? Ya sihir gimana sih kalau nggak dikirim ya sihir ya semuanya dikirim. Berarti karena orang yang keras gitu, ada orang yang nggak senang ngirim gitu. Iyalah. Jadi menyihir jangan mengirim lah, nggak enak kalau Menyihir. Ya. Nah, kalau mengirim paket. Nah, iya, mengirim kan paket nanti. Menyihir atau menyantet atau meneluh atau guna-guna umpamanya seperti itu. Nah, itu ada faktor sihir biasanya. Nah, Ustadz, saya sering menjumpai, bukan sering ya, hampir sebagian besar orang yang perutnya sakit. Karena orang awam itu antara lambung sama ulu hati itu bingung deh, sakit nih, ulu hati apa lambung gitu kan. Rata-rata orangnya kurus, Ustadz. Rata-rata nih orangnya kurus. Nah, itu disebabkan rata-rata juga jarang makan, Ustadz. Jarang makan itu maksudnya memang dia nggak mau makan, pokoknya malas makan gitu kan. Nah, tapi makan sehari? Sehari itu ya paling biasanya 3 kali, ini cuma sekali. Nah, analogi seperti nggak mau makan dan lain-lain yang menyebabkan perut sakit, apakah sama yang seperti Ustadz jelaskan? Jadi kalau orang nggak makan itu kita amati dari teman-teman atau kita yang berpuasa. Berpuasa kan hanya sebelum subuh itu kan sahur, kemudian maghrib baru kita berbuka. Nah, di titik itu ada nggak kecenderungan sakit karena nggak makan 30 hari mamanya? Enggak. Kalau nggak ada kan berarti walaupun dia makan sehari atau dia ngemil kan Males dia. males makan. Bukan pengaruh makanan. Bukan. Nah, tapi dilihat dari males makan itu ketahuan. Orang dia ngomong aku malas makan, itu sebenarnya dia dengan tidak sadar itu bilang aku males diberi masukan nasihat. Analoginya ya. Analoginya seperti itu. Kenapa? Karena makanan ini baik untuk tubuh. Baik itu maksudnya ya untuk tubuh. Nasihat itu baik untuk hati. Sama seseorang itu dia butuh kajian, mendatangin majelis taklim. Itu memang butuh dia kajian. Tapi kajian bukan hanya datang atau datang hanya dengar ilmunya kemudian selesai, nggak ada yang diamalkan. Ya walaupun tidak percuma sekali tapi ya lama-lama percuma yang seperti itu. Karena hanya seneng aja. Jadi kita walaupun tidak ingat pada Allah tapi Allah ingat pada kita, kan seneng jadinya. Kan begitu. Allah selalu ingat ya. Allah selalu ingat loh. Sampai dia itu nggak mau ingat hidupnya, Allah itu tetap ingat. Kapan kamu mati kan gitu ya. Jadi itu yang kadang-kadang pengajian itu nyenengin hatinya loh, bukan seperti itu. Jadi jangan cari pengajian itu yang nyenengin hati. Cari pengajian itu memang betul-betul meluruskan tauhidnya, meluruskan imannya seperti itu. Untuk rohani ya. Ya benar-benar bisa dikerjakan. Bagaimana caranya agar tidak suuzon? Kan harus tahu bagaimana diam itu adalah emas. Kalau diam adalah emas itu bagi orang yang kalau ngomong tidak manfaat. Lah kalau orang itu sejak lahir itu banyak diam, yang ngomong karena apalagi laki-laki. Loh kamu itu imam, kamu punya istri, kamu punya anak, kok diem? Ternyata diam karena takut gitu. Ya akhirnya sakitnya stroke lah, ya kan? Jangan. Jadi harus difahami betul. Jadi agama itu untuk kita kerjakan, kita amalkan. Amalkan itu kerjakan sebenarnya. Bukan untuk hanya hafal-hafalan. Tidak bisa dikerjakan sehingga itu menjadi pahala. Pahala itu nanti sifatnya ke arah kesehatan, insya Allah seperti itu. Iya. Jadi kalau memang orang itu malas makan, orang itu malas diberi nasihat. Sama orang yang hobinya makan, bisa aja orang itu juga malas diberi nasihat. Gimana Pak Ustadz? Sama-sama ini. Sama. Hobinya makan kan berarti kan nerima banyak nasihat. Orang yang mau nerima nasihat biasanya dia makan itu tetap diatur. Saya lapar. Lah orang yang banyak makan, enggak, dia sama, dia juga nggak mau diberi masukan nasihat. Kenapa? Dia makan itu karena nafsu. Karena nafsu sebenarnya. Nah, itu tetap
orang yang banyak makan biasanya juga susah diberi nasihat. Orang yang bisa dikasih nasihat itu dia akan mengukur makanan itu. Makanan itu diukur. Bukan orang yang diet, bukan. Orang diet itu hanya pengen tubuhnya bagus. Enggak, orang yang memang dia itu mau diberi nasihat itu dengan otomatis dia itu memilih makanan, kemudian mengatur. Ini makanan ini saya laparnya sekian, kira-kira insya Allah cukup lah. Nah itu diatur sendiri. Nah itulah dia membutuhkan nasihat, masukan dan sebagainya. Selalu ada koneksi. Insya Allah itu seperti itu. Jadi bukan orang yang malas makan, dia ngomong makan malas aku. Nah itu jawab dia. Sebenarnya dia itu malas diberi nasihat. Tapi kalau diajak makan, terus di sini itu kelihatan kalau dia itu nyosor mulu dengan makanan. Lah ini juga sama. Orang ini juga susah diberi nasihat. Contoh namanya, mbok dikurangi, mumpung jawabannya kan begitu, kan nggak bisa dia. Iya kan, mumpung. Mbok kamu itu makan diatur, takut mati loh, kan gitu. Makanya orang yang begitu susah diberi nasihat. Betul nggak tuh? Betul katanya. Jadi malas makan yang benar itu memang betul, mamanya baru makan 1-2 jam ditawarin makan, ya otomatis ditolak. Tapi kalau memang malas makan itu mamanya makan pagi, ini sudah jam 3 sore kok nggak makan-makan. Kenapa? Males. Nah itu. Jadi ada korelasinya dengan sebelum itu gitu loh. Jadi tidak sekedar males mamanya kayak kamu tuh mamanya ayo makan, ayo gitu. Padahal baru 1 jam makan. Lah kok ayo, kan nggak tahu kita. Wah, bener. Ini Pak Tung itu gampang nih dikasih nasihat kan gitu mestinya. Ya alhamdulillah, kan husnudon ya. Jadi kalau seseorang sakitnya di lambung atau ulu hati, perih, panas dan sebagainya, insya Allah itu orangnya kaku, siapapun orangnya, mau cewek, mau laki-laki, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, ini termasuk kaku. Jadi belajarlah untuk memahami bahwa kehidupan kita itu nggak perlu dengan kekakuan dalam mensikapi sehari-hari. Kalau istri saya itu susah dinasehati, atau suami saya itu kaku, arogan, ya kan namanya pernikahan kan tujuannya bukan mau pisah, kecuali kalau orang barat sana, orang-orang temennya VOC dan sebagainya itu kuno banget itu. Ya, kan gitu. Loh, kalau saya bilang VOC itu kan berarti dia penjajah. Makanya kalau pada saat dulu orang Indonesia minta dimerdekakan kan nggak dikasih. Nah, kan bener dia orangnya kaku termasuk. Ya. Orang VOC dan teman-temannya kan gitu ya. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa harus belajar semuanya. Kalau tidak ingin penyakit lambung atau penyakit perut, perih dan sebagainya. Dan sebenarnya itu mudah kok penyelesaiannya, nggak sulit menurut saya. Pahami, kemudian merenung, oh ya benar saya termasuk kaku. Dengan siapa nih? Saya itu perih itu sejak remaja. Tinggal nginget-nginget sama bapak apa sama ibu, itu aja. Diingat, oh sama bapak. Seringnya sama siapa? Oh kayaknya sama bapak saya yang sering. Mesti aja sama ibu? Oh ya sama ibu juga iya. Sama dua-duanya berarti. Nah, mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala kalau dulu sering membantah diberi masukan oleh orang tua. Kemudian kalau bapak ibunya masih ada meminta maaf setiap hari. Insya Allah itu hilang. Kecuali ada sihir ya. Kecuali ada sihir. Insya Allah kalau udah mulai ringan. Nah tadi Ed bilang sudah hampir hilang, cuma masih ada yang ganjel. Nah itu berarti ada sesuatu faktor luar, bisa dari ilmu bapak, bisa dari ilmu ibu yang marah kepada dia. Kenapa? Pada saat dinasihati bapak didengerin tapi gondok, hatinya itu gondok sekali. Wah itu ilmunya langsung nyerang. Emang nggak kerasa nyerang itu, tapi lama-lama ya pada waktu itu besok-besoknya meriang, agak panas dingin, flu, kemudian ininya lambungnya ini nggak enak, kemudian mual, itu ilmunya nyerang. Itu bisa terjadi pada pasangan masing-masing juga berarti? Iya sama, iya. Iya benar. Bisa saling serang menyerang itu. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian minta maaf kepada orang tua kalau sakitnya sejak
remaja. Tapi kalau sakitnya sejak menikah, ingat ini berarti urusannya dengan pasangan. Jadi gak cocoknya jengkel, saling ego, itu. Jadi sebenarnya itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Jadi cara kita itu berpikir, petunjuk Allah Ta'ala itu sangat banyak sekali. Dan banyak orang-orang, saudara-saudara kita itu nggak paham bahwa itu petunjuk. Semua di dunia itu, di luar ada ujian. Ujian pun itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Musibah itu petunjuk dari Allah Ta'ala agar kita bisa evaluasi. Nikmat itu juga petunjuk dari Allah Ta'ala bahwa Allah itu menitipkan. Jadi jangan diaku-aku. Istri petunjuk, suami petunjuk agar kita itu jangan banggain. Anak juga petunjuk agar kita itu tidak banggain kalau pintar, kalau ini ada kekurangan di ini. Semuanya itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Kita harus belajar memahami bahwa kita itu punya masa lalu yang kadang-kadang masa lalu itu penuh dengan dosa. Masa lalu itu penuh dengan tidak pernah bersyukur. Jadi pahami itu, sehingga itu akan menjadikan kita dekat kepada Allah Ta'ala melalui istighfar. Amin. Dekat kepada Allah Ta'ala dengan membaca hamdalah. Dekat kepada Allah Ta'ala sehingga apa yang kita kerjakan itu ada Allah. Sehingga tahu bahwa ini harus saya kerjakan karena Allah. Kita tahu seperti itu, sehingga beda prinsip biasa saja. Kalau istri ngomong seperti ini ya jangan dianggap musuh. Istri ngomong begini kok dianggap musuh. Suami ngomong begini juga dianggap memang suami kok nggak pernah baik ya lah kan begitu. Itu bukan dianggap tapi benar juga ya. Nggak bisa jadi dalil juga itu Pak Ustadz ya. Gimana? Yang seperti itu kan. Dia nggak bisa jadi dalilnya kan cuma Quran dan hadis itu. Ya, jadi intinya harus belajar. Insya Allah ini kalau dimohonkan ampunan pada Allah, insya Allah bisa. Mohon ampun lah yang benar. Terus kemudian berubah, taubatan nasuha itu ya berubah, jangan dilakukan lagi. Insya Allah perih atau kembung atau panas atau nusuk di dalam ulu hati, insya Allah bisa diizinkan hilang oleh Allah Ta'ala. Amin. 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 Allahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi analisa dan solusi yang sangat detail sekali yang telah diberikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu dalam kajian kami kali ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengaplikasikan apa saja yang disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.